Pernahkah kamu mendengar tentang pedagang yang menghilang, lalu kembali, tapi bukan sebagai manusia sepenuhnya? Malam ini, kita akan menyusuri kisah terakhir Pak Bejo, penjual bakso yang katanya tersesat ke alam lain, dan kembali dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Jika kamu sering lewat Pasar Johar saat malam, siap-siap, karena bisa jadi kamu akan mencium aroma bakso panas yang gak seharusnya ada. Namanya Pak Bejo. Usia udah lewat kepala 5, rambutnya tipis, perutnya mulai buncit, dan suara khasnya selalu terdengar kalau lagi manggil pembeli, bakso. Bakso panas, campur urat, kenyal dijamin nagih. Asalnya dari Kendal, tapi 2 bulan terakhir dia coba peruntungan baru. Jualan bakso keliling di kota Semarang. Bukan karena apa-apa, cuma katanya, rezeki di kota lebih banyak. Apalagi buat orang yang rajin. Tiap sore, selepas asyar, dia dorong gerobaknya dari gang kecil tempat dia ngekos. Biasanya dia ngambil rute yang itu-itu aja melewati Jalan MP, Tantular, deketan sama stasiun Tawang, lalu muter ke Pecinan, atau kadang sampai ke sekitar Kota Lama. Kawasan situ cukup ramai, banyak wisatawan juga. Tapi akhir-akhir ini, jualannya makin sepi. Entah kenapa ya, Mas. Katanya suatu malam ke tukang parkir dekat Taman Sri Gunting. Dulu-dulu rame, sekarang 5 mangkok aja syukur tukang parkir itu, Mas Anwar namanya, cuma garuk-garuk kepala, lalu nyeletuk santai. Coba mangkal di Johar lama, malam-malam di sana tuh rame, loh. Tapi yang beli ya macem-macem. Pak Bejo ngernyit, nahan tawa, macem-macem gimana Mas? Anwar cuma nyengir, matanya melirik ke arah Pasar Johar yang mulai gelap. Ya, pokoknya jangan lihat-lihat mata orang ya, dan kalau ada yang beli dim-dim aja, jangan banyak tanya. Pak Bejo tertawa kecil, walau agak canggung dalam hati. Dia pikir itu cuma candaan khas orang kota. Lagian, Johar malam-malam mana ada yang belanja. Seingat dia, pasar itu udah gak aktif sepenuhnya. Apalagi di bagian lamanya, bangunannya tua, catnya luntur, sebagian malah udah dibatasi garis polisi karena keropos. Tapi, karena penasaran, dan dagangan makin gak laku, malam itu juga dia coba jalur baru. Langkah demi langkah, roda gerobak kayunya berdecit pelan melintasi jalanan berbatu. Jalanan menuju Johar lama sepi. Angin malam bertiup pelan, bawa aroma khas Semarang, campuran bola, ledru dan entah, sesuatu yang agak amis. Sampai di depan gedung tua Pasar Johar, Pak Bejo berhenti. Lampu jalan cuma satu yang nyala, itu pun redup banget. Bayangan pohon dan kabel-kabel listrik membentuk siluet aneh di dinding pasar. Dari luar, bangunan itu kelihatan biasa aja, tapi suasananya dingin, bukan dingin angin, tapi dingin yang nempel di kulit, bikin bulu kuduk berdiri. Pak Bejo berdiri diam sebentar, matanya menyapu seluruh area depan pasar. Tidak ada orang, tapi dia merasa seolah-olah sedang dilihatin banyak pasang mata dari kegelapan. Paling cuma perasaan, gumamnya pelan. Dia dorong pelan gerobaknya ke dekat pintu masuk utama. Meski sudah tidak aktif penuh, ada beberapa lapak warung kopi dan angkringan di kejauhan yang masih menyala lampunya. Tapi mereka jauh di ujung. Pak Bejo parkir gerobaknya di bawah pohon beringin kecil, di samping bangunan tua. Pohonnya gak besar, tapi rimbun, dan entah kenapa, tempat itu terasa lebih adem. Dia nyusun mangkok-mangkok, nyalain kompor kecil, dan mulai teriak pelan, bakso-bakso. Awalnya, gak ada yang nyaut. Suara kompor mendesis pelan, aroma kuah kaldu
mulai menyebar. Lalu dari kejauhan, ada suara langkah kaki. Pelan, tapi jelas, suara sandal menyeret, seperti orang tua berjalan di lantai semen. Pak Bejo menoleh. Seorang ibu-ibu berdiri di depannya, pakai kebaya putih, rambutnya digelung, wajahnya pucat tapi tersenyum ramah. "Mas, bakso campur 2 ya?" Suaranya lembut banget, hampir kayak bisikan. Pak Bejo langsung sigap, dia mulai ambil mangkok. "Tuan Kua, masukkan bakso, tahu, mie, dan sedikit sambal." Tapi saat dia menengok lagi ke arah si ibu, kosong, ibu itu nggak ada, hilang begitu aja. Tapi mangkok yang tadi kosong, tiba-tiba penuh. Pak Bejo bingung, dia lirik kanan kiri, gak ada siapa-siapa, malah suara angin sekarang kayak berubah berdesir, tapi ada gema, kayak dari terowongan. Dia telan ludah, wah, jangan-jangan tadi lupa, atau ada yang ngambil terus pergi ya. Dia coba tenang, mungkin cuma kecapekan, sudah beberapa hari dia kurang tidur juga. Tapi detik berikutnya, dia dengar suara sendok berdenting dari dalam gerobaknya. TNG. Pak Bejo refleks membuka laci tempat sendok kosong. Suara itu makin keras, sekarang malah kayak sendok diputar-putar di mangkok. Dia lirik mangkok yang tadi, sendok di sana goyang sendiri, muter pelan. Keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya. Tapi dia tahan. "Udahlah, Bejo, jangan parno, bisa jadi angin." Tapi angin malam di sana gak kencang, dan sendok yang muter itu akhirnya berhenti tiba-tiba. Sejak saat itu, malam itu terasa lebih sunyi, bahkan suara jangkrik pun gak ada. Hening, sunyi kayak habis mati lampu seluruh kota. Dia lihat ke sekeliling, bangunan tua Pasar Johar yang dari tadi diam, sekarang seperti punya detak. Ada semacam napas, entah dari mana datangnya, tapi udara di sekitarnya seperti hidup. Tiba-tiba, dari arah kanan, muncul seorang laki-laki pakai jas hujan lusuh. Kepalanya tertutup caping, jalan pelan ke arahnya. "Mas, bakso 1, jangan pakai sambal," katanya datar. Pak Bejo manggut. Kali ini, dia bisa lihat jelas pembelinya. Tapi, waktu dia kasih mangkok, dan lihat ke wajah si bapak, wajahnya gak punya mata, cuma lekukan kosong di wajah datar itu. Mangkok di tangan Pak Bejo langsung jatuh. Astagfirullah. Dia mundur, napasnya ngos-ngosan. Si bapak gak marah, gak ngapa-ngapain, cuma balik badan, dan jalan lagi ke arah gelap. Suara langkah kakinya lama-lama hilang, menguap dalam kegelapan. Pak Bejo gak kuat lagi. Dia buru-buru beresin gerobak. Kompor dimatiin, mangkok ditumpuk asal. Dia dorong gerobak cepat-cepat keluar dari area pasar. Tapi anehnya, baru jalan 5 meter, dia balik lagi ke tempat semula. Tempat mangkoknya jatuh masih di sana. Dia panik, dia dorong lagi gerobaknya ke arah seberang, balik lagi. Kali ini Pak Bejo udah pucat, bibirnya gemetar, tangan dingin. Dia istighfar terus-terusan, "Gusti Allah, aku salah mangkal, Gusti." Dari dalam pasar, mulai terdengar suara musik gamelan, sayup-sayup. Makin jelas, diikuti tawa pelan, dan tangisan perempuan. Pak Bejo berdiri kaku. Malam itu terasa panjang, dan dia belum tahu kalau dia baru aja buka pintu ke dunia yang bukan untuk manusia biasa. Jam menunjukkan 8 malam lewat 12 menit. Udara makin dingin, embun tipis mulai turun, bikin kaca depan gerobak Pak Bejo berembun. Suara klakson dan kendaraan dari arah kota lama makin jarang terdengar. Pasar Johar seperti berubah jadi
Tempat mati sunyi, remang, dan anehnya, wangi bunga melati semerbak dari arah entah mana. Pak Bejo berdiri di balik gerobaknya, sesekali menggosok-gosok tangannya untuk mengusir dingin. Api kompor yang tadinya semangat mendidihkan kuah, kini seperti ikut lesu. Apinya kecil, sesekali berdesis aneh. Tiba-tiba, dari arah kanan, langkah pelan terdengar mendekat. Bukan sandal biasa, tapi suara gesekan kain panjang yang halus, diseret. Pelan di lantai semen, Pak Bejo molek. Di bawah cahaya lampu temaram, tampak sosok seorang ibu-ibu. Perempuan itu memakai kebaya putih bersih, lengkap dengan kain batik yang dililit rapi. Rambutnya disanggul tinggi, tapi wajahnya sangat pucat. Bibirnya nyaris tak berwarna, tapi tersenyum tenang. Dia berdiri tepat di depan gerobak. "Mas, bakso campur 2 ya?" Suaranya pelan, tapi terdengar jelas, seperti langsung masuk ke telinga Pak Bejo. Tanpa perantara angin, Pak Bejo sedikit terkejut, tapi buru-buru pasang senyum. "Siap, Bu, bakso campur 2. Tangannya sigap mengambil mangkok. Ia ambil bakso, tahu, mie, sedikit bihun, tuang kuah dari panci. Tapi saat hendak menoleh untuk menanyakan sambalnya, ibu itu sudah nggak ada. Kosong. Cuma bayangannya yang masih tertinggal samar di lantai. Seperti baru saja berdiri di situ beberapa detik yang lalu. Pak Bejo berhenti gerak. Dia tengok kanan, tengok kiri, jalanan sepi, angin berhenti. Bahkan dedaunan beringin di dekat gerobaknya pun mendadak tak bergoyang. Semua sunyi, matanya kembali menatap mangkok bakso di tangan. Mangkok itu kosong, tidak ada kuah, tidak ada isi. Padahal barusan sudah dia isi hampir penuh. Jantung Pak Bejo berdetak makin kencang. Tapi dia mencoba tetap tenang. Mungkin tadi salah ambil. Atau, belum aku tuang kali ya? Dia nyoba meyakinkan diri. Tapi keringat dingin sudah mulai turun dari pelipis. Lalu, suara itu muncul di TNG. Suara sendok kecil beradu dengan pinggir mangkok pelan. Tapi jelas, seolah ada orang makan di dekatnya. Padahal di sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Pak Bejo langsung menoleh ke arah sumber suara. Dia lihat laci sendok di gerobaknya. Dia buka pelan, kosong. Tapi suara sendok itu tetap berbunyi. TNG. Sekarang suaranya berasal dari dalam gerobak. Tepat di bagian bawah, tempat dia simpan mangkok-mangkok bersih. Dengan tangan gemetar, dia jongkok dan buka tirai kecil dari kain plastik biru yang menutupi ruang bawah gerobak. Gelap. "Halo." Suaranya bergetar. "Siapa di situ?" Tak ada jawaban, tapi tiba-tiba salah satu mangkok dari tumpukan bawah bergerak sendiri pelan, bergeser ke depan, lalu berhenti. Pak Bejo mundur perlahan, lalu berdiri lagi sambil pegang tangan kecil. Berjaga-jaga. Ya Allah, jangan main-main malam-malam gini. Tapi belum sempat dia ambil napas panjang, lampu jalan satu-satunya yang menyala mati. Sekeliling langsung gelap, gelap pekat. Bahkan wajahnya sendiri pun tak bisa dia lihat. Lalu terdengar suara langkah cepat dari arah belakang. Pak Bejo refleks menoleh. Tapi begitu dia lihat ke belakang, tak ada siapa-siapa, hanya kegelapan yang terasa semakin menekan dadanya. Gerobaknya tiba-tiba bergetar, seperti ada yang menendang atau mendorong dari dalam. Astagfirullah, dia baca doa sekenanya. Semua ayat pendek yang dia hafal dilafalkan terbata-bata. Tiba-tiba, dari balik dinding bangunan pasar di sebelah kiri, muncul bayangan. Bayangan itu bergerak cepat, menjalar seperti kabut, lalu berhenti di samping gerobaknya. Di antara gelap, terlihat samar-samar sosok perempuan berkebaya, berdiri menatap mangkok yang kosong. "Baksonya mana, Mas?"
Suaranya kali ini lebih berat, lebih dingin, seperti dua suara yang diucapkan bersamaan. Satu dari dunia ini, satu lagi dari dunia yang lain. Pak Bejo mematung, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Tangan kirinya mulai dingin, jari-jarinya seperti kesemutan. Dia coba bergerak, tapi seluruh tubuhnya kaku, seperti ditahan sesuatu. Perempuan itu melangkah maju satu langkah. Kini wajahnya lebih jelas, matanya kosong, bola matanya tak ada. Hanya rongga gelap, tapi dia tetap tersenyum. Senyum lebar, yang terlalu besar untuk wajah manusia biasa. Bakso, campur dua mana. Tangan kirinya mulai mengangkat, menunjuk ke dalam gerobak, lalu tiba-tiba menghilang. Sekeliling kembali sunyi. Lampu jalan menyala lagi. Pak Bejo tersadar, jatuh terduduk sambil mengatur napas. Tubuhnya gemetar, lututnya lemas. Dia Allah, beneran bukan orang barusan. Dia lihat lagi ke arah gerobak. Kuah baksonya mendidih pelan. Tak ada yang aneh. Semua terlihat normal, tapi mangkok yang tadi kosong sekarang penuh. Bakso, tahu, mie, bahkan sambalnya pun pas seperti yang biasa dia racik. Mangkok itu mengeluarkan uap panas, seolah baru saja disajikan, padahal tak ada yang menyentuh. Pak Bejo gak berani sentuh apapun. Malam itu, dia hanya duduk di bangku kayu kecilnya. Tubuhnya berselimut dingin, matanya tak lepas dari gerobaknya. Dia sadar pasar ini bukan tempat biasa, dan ibu-ibu yang tadi mungkin adalah pelanggan pertamanya, tapi jelas bukan dari dunia yang sama. Malam berikutnya, entah kenapa Pak Bejo kembali ke tempat itu. Padahal semalam dia udah bersumpah gak bakal balik lagi. Tapi sejak pagi, gerobaknya terasa lebih berat dari biasanya. Kuah di panci mendidih terus padahal belum dinyalain. Dan waktu dia coba jualan ke tempat lain, bannya bocor 2 kali. Anehnya, setiap dia dorong gerobaknya ke arah lain, rodanya seret. Tapi begitu dia arahkan ke johar lama, gerobaknya meluncur enten, seolah dituntun. Pak Bejo menyerah. Dalam hati dia bilang, cuma malam ini, habis itu gue berhenti jualan di sini. Titik. Langit malam gelap pekat. Awan berat menggantung rendah. Tidak ada bintang. Angin hanya berhembus pelan, membawa aroma basah dari arah laut. Dia sampai di lokasi sekitar jam 8. Tapi kali ini beda. Dari kejauhan, di sekitar bangunan tua pasar Johar, terlihat banyak orang siluet tubuh-tubuh tinggi, kurus, dan diam. Mereka berdiri menyebar, sebagian di bawah pohon beringin, sebagian lagi di balik tembok, atau pojok-pojok pasar. Pak Bejo sempat ragu, tapi begitu dia dorong gerobak lebih dekat, mereka bergerak pelan, mendekat satu persatu, tanpa suara. Pembeli pertamanya malam itu adalah seorang bapak-bapak tua pakai jas coklat tua yang kebesaran, lengkap dengan topi fedora, kayak orang Belanda zaman dulu. Dia berdiri jauh di pojok tembok, tangannya hanya menunjuk ke arah gerobak. Pak Bejo bingung, mau bakso, Pak? Bapak itu tak jawab, cuma angguk belat. Pak Bejo racik satu mangkok, letakkan di atas bangku kecil. Tapi pas dia noleh, mangkok itu sudah kosong, bekas kuah masih ada, bahkan sendoknya pun basah. Pembeli selanjutnya, 2 perempuan kembar berdiri berdampingan, baju mereka sama persis, seperti seragam SD zaman dulu, rambut panjang, wajah pucat, mata besar dan kosong. Mereka gak ngomong, cuma senyum kecil yang gak enak dilihat. Malam itu, Pak Bejo layanin pembeli-pembeli yang tidak bicara, tidak berkedip, dan semuanya hanya datang untuk makan. Tapi yang paling bikin bulu kuduknya berdiri adalah suara
Dari dalam bangunan pasar, suara gamelan mulai terdengar. Pelan, ritmis, seperti orkestra malam. Nung, ning, nung, ning, derer tetetete, nung, ning. Diselingi oleh suara, tangisan perempuan panjang, lirih, menyayat. Pak Bejo berhenti layanin pembeli sejenak. Dia melongok ke arah jendela kecil di sisi kanan bangunan, yang dindingnya sudah rapuh. Dari sela-sela kayu, dia lihat cahaya remang di dalam bangunan pasar. Tapi bukan cahaya lampu, melainkan seperti nyala obor kuning yang redup. Dia mendekat pelan, degup jantungnya makin cepat. Begitu matanya menempel ke celah papan, dia lihat sesuatu. Bangunan dalam pasar berubah, bukan lagi tumpukan kios kosong seperti biasanya, tapi pasar hidup, ramai. Ada pedagang buah, ada yang jual tempe, jamu gendong, bahkan penjual kain. Tapi mereka semua pucat, dan mereka tidak berjalan. Mereka mengamban, kakinya tidak menyentuh tanah. Pembelinya juga sama. Ada ibu-ibu bawa keranjang rotan, ada anak-anak kecil main di lorong. Semua tanpa bayangan. Mereka tidak bercakap, tapi seperti bergerak dalam satu irama, satu tarikan waktu. Gamelan terus terdengar, makin jelas. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menoleh, langsung ke arah Pak Bejo. Matanya hitam seluruhnya, tidak ada putih, mulutnya terbuka lebar, lebih besar dari wajahnya. Lalu satu persatu yang lain ikut menoleh. Pak Bejo langsung mundur terhuyung. Astagfirullah. Astagfirullah. Dia lari kecil ke arah gerobak. Saat itu juga, angin berhembus kencang. Kain spanduk tua yang tergantung di atas gerobaknya sobek dengan suara keras. Api kompor padam, dan pembeli-pembeli aneh itu menghilang dalam sekejap. Tak ada yang tersisa, hanya dingin yang makin menggigit, dan suara gamelan yang kini terdengar dari dalam kepalanya sendiri. Pak Bejo terduduk, tangannya gemetar. Dia tatapan Cikuan yang kini terlihat lebih gelap warnanya. Dia tahu, ini bukan sekadar pasar tuan, ini gerbang ke tempat lain. Dan malam itu, dia mulai sadar bahwa dirinya perlahan ikut masuk ke dalamnya. Malam itu udara lebih berat dari biasanya. Langit gelap seperti tak ada ujung. Angin hampir tak terasa. Tapi gerobak Pak Bejo berderit pelan. Seperti ada yang mendorongnya dari belakang meski ia berhenti di tempat. Pak Bejo duduk lemas di bangku kayunya, matanya sembab. Sudah 3 malam berturut-turut dia tidur tidak tenang. Selalu mimpi tentang pasar yang sama, tapi dalam mimpi pasar itu lebih terang, lebih ramai, tapi penuh wajah-wajah pucat yang memandanginya tanpa berkedip. Dia buka termos teh hangat, tangannya gemetar saat menuang ke dalam gelas plastik kecil. Suara teh menetes pul, terasa sunyi, hening. Malam sudah menunjukkan pukul 8:30. Ketika langkah kaki terdengar dari arah kiri, langkah itu berat, lambat, dan terdengar seperti seseorang yang memikul beban di pundaknya. Pak Bejo menoleh. Tampak seorang lelaki tua. Tubuhnya ringkih, jalannya membungkuk. Dia memakai baju koko lengan panjang, bersarung coklat, dan belangkon batik di kepala. Di pundaknya, pikulan bambu melintang. Di satu sisi nampan sate, di sisi lainnya bara kecil yang masih menyala pelan. Pak Bejo sempat heran. Seumur umur dia mangkal di Johar, belum pernah lihat pedagang sate seperti ini. Pak tua itu berhenti di depan gerobaknya. Wajahnya keriput, kulitnya kusam seperti arang, tapi senyumnya aneh, bukan ramah, tapi lebih seperti lelah. Suaranya berat dan serak. Jangan lama-lama di sini. Pak Bejo diam. Matanya menatap si bapak dengan bingung. Pasar ini
Lanjut si Bapak dengan nada pelan. Bukan buat orang hidup. Hening, kalimat itu langsung menusuk ke dalam dada, seolah bukan sekadar peringatan, tapi juga semacam pengakuan. Pak Bejo refleks berdiri. Nah maksudnya, Pak. Pak tua itu tak menjawab. Dia hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan jalannya. Pelan-pelan. Pikulannya berayun pelan, seperti waktu sendiri ikut melambat. Pak Bejo hendak menyusul, tapi langkahnya terhenti ketika si Bapak menyeberang ke tengah pasar. Tepat di jalanan batu yang remuk. Sesaat kemudian, tubuh si Bapak menghilang, seperti menguap, membaur dengan kabut tipis yang tiba-tiba muncul dari tanah. Pak Bejo terpaku, gerobaknya bergeser sendiri sejengkal. Dari dalam panci, kuah bakso bergolak padahal kompornya belum dinyalakan. Dalam keheningan itu, Pak Bejo merasa suara-suara kecil. Mulai biar datang Aindat bisik Aindat bukan dari satu arah, tapi dari semua arah sekaligus. Keluar sekarang, sudah waktunya berhenti. Dia sudah memberitahu, kamu jangan keras kepala. Pak Bejo menutup telinganya, napasnya tersengal. Tiba-tiba dari balik gerobak, muncul sosok lain. Kali ini, bukan pembeli, seorang anak kecil, mengenakan baju lusuh, tanpa alas kaki, berdiri menatapnya. Mukanya penuh noda lumpur, matanya cekung dan tajam. Dia menunjuk ke arah tengah pasar, tempat si Bapak saat tadi menghilang. Di sana tempatnya semua, yang gak pulang. Setelah itu, anak itu lari, masuk ke balik pintu kayu tua yang tiba-tiba muncul di antara tembok pasar. Pintu itu tidak ada sebelumnya. Pak Bejo mendekat. Tapi saat dia sampai di depan pintu itu, angin kencang menerpa. Pintu itu menutup sendiri belakang, lalu lenyap seketika, seperti ilusi di kejauhan. Gamelan terdengar lagi, kali ini lebih jelas, diselingi suara orang-orang berdagang, menawar barang, tawa anak kecil, dan lonceng. Pasar gaib itu seolah semakin membuka diri padanya. Pak Bejo berdiri lama, dalam diam, hatinya bimbang. Dia sadar, ada sesuatu yang sedang menariknya masuk lebih dalam, dan kini sudah tak banyak pilihan untuk kembali seperti biasa. Malam itu udara terasa lebih lembab dari biasanya. Langkah Pak Bejo terasa berat saat mendorong gerobaknya masuk ke pelataran pasar Johar lama. Langit seperti tak ada bulan, tak satupun bintang muncul. Tapi yang paling aneh, HP-nya, dia sempat buka layar, pukul 0, dan tidak bergerak. Detiknya pun beku, seperti dunia menolak waktu berjalan. Sinyal hilang. Tidak ada ikon apapun di sudut atas layarnya. Bahkan ikon baterai pun gak muncul. Layarnya tiba-tiba berkedip dan mati sendiri. Wah, gawat ini, gumam Pak Bejo sambil celingukan. Napasnya mulai sesak. Dia dorong pelan gerobaknya, niat mau pulang, tapi tiap kali belok ke arah jalan Agus Salim, dia selalu balik lagi ke titik tempat biasa dia mangkal. Jalan yang harusnya lurus, jadi berbelok sendiri. Tembok pasar seakan bergeser. Pintu keluar yang dia lewati tadi, sekarang hilang gusting. Iki opo maneh iki, tangannya mulai dingin. Jantungnya berdetak makin cepat. Dia coba tenang, lalu dorong lagi gerobaknya lebih kencang ke arah selatan, arah pintu parkiran. Tapi lagi-lagi, sampainya dia tetap di pelataran yang sama, di bawah lampu tua pasar yang meredup, dan papan usan bertuliskan selamat datang di pasar Johar, dengan cat yang hampir hilang semua. Langkahnya goyah, gerobak berhenti sendiri. Dia menggerutu, panik, sambil komat kamit baca doa, Allahu la ilaha illahu wa al-hayyul qayyum. Namun semakin dia membaca, langit justru makin menghitam, bukan karena malam, tapi seperti ada kabut yang turun.
Dari atas, kabut itu menggulung pasar, menelan suara dan cahaya, dan dari balik kabut, muncul satu persatu sosok-sosok yang tidak wajar. Mereka datang diam-diam, wajah pucat, rambut kusut, matanya kosong, menghitam, bajunya lusuh, penuh debu. Seperti keluar dari reruntuhan, mereka tidak berkata apa-apa, tapi satu persatu berdiri di sekitar gerobak bakso Pak Bejo. Seorang anak perempuan dengan rambut panjang dan mata putih menunjuk mangkuk. Seorang pria bertopi koboi usang duduk di bangku plastik, menggesekkan sendok dan garpu yang tak dia pegang. Pak Bejo mundur. Pelan, bakso. Satu suara itu datang dari belakangnya, pelan, parau, tapi sangat dekat. Dia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat dia kembali menatap depan, sudah ada lebih dari 10 sosok berdiri di hadapannya, mengelilingi, sebagian duduk, sebagian berdiri diam. Namun semua menatap ke arah gerobak, ke arah mangkuk-mangkuk kosong yang intel. Sejak kapan? Sudah terisi, Pak Bejo. Suara dari arah bawah, suara seorang perempuan tua. Pak Bejo menunduk. Seorang nenek duduk di bawah gerobak. Tubuhnya setengah tertanam tanah, tapi tangannya terjulur sambil mengangkat uang receh. Kembalinya nanti saja ya nak. Pak Bejo gemetar. Dia coba melangkah mundur, tapi tubuhnya seolah lengket dengan tanah. Kakinya berat, tangan gerobaknya berkarat dalam sekejap. Roda satu sisi pecah dengan bunyi keras, krek. Tapi suara itu tenggelam oleh sesuatu yang lebih besar. Gemuruh pasar berguncang, bangunan tua di sekitarnya mulai retak, seperti sedang runtuh perlahan, tapi alih-alih roboh, dindingnya membuka, seperti membentuk lorong, dari balik celah-celah. Lorong itu, cahaya kuning menyala bukan cahaya lampu, tapi seperti api lilin dalam jumlah banyak, dan di ujung sana, tampak sebuah gerbang besar dari batu. Gerbang itu bertuliskan aksara Jawa kuno yang Pak Bejo tak bisa baca, tapi yang dia tahu, itu bukan gerbang untuk orang biasa. Itu gerbang ke tempat lain. Di sekelilingnya, pelanggan-pelanggan itu mulai berjalan perlahan ke arah gerbang. Mereka melangkah tenang, masih membawa mangkuk bakso yang tiba-tiba penuh sendiri. Tapi mereka tidak makan, mereka hanya menggenggam. Mangkuk itu seperti sesajen. Salah satu dari mereka sosok anak kecil yang dulu pernah bicara berhenti di depan Pak Bejo. Pak, ayo ikut. Kalau nggak sekarang, gerbangnya nutup. Pak Bejo berdiri terpaku, mulutnya kering, jantungnya berdetak seperti genderang. Kepalanya penuh dengan satu pertanyaan, apa yang terjadi kalau aku ikut masuk? Tapi sebelum sempat berpikir lebih lanjut, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini sangat dekat, seolah-olah ada pesta besar di balik gerbang batu itu. Satu persatu, semua orang masuk ke dalam gerbang, tinggal Pak Bejo yang masih berdiri di ambang antara dua dunia. Dunia yang pernah dia kenal, dan dunia yang sekarang menolaknya pulang. Langkah Pak Bejo goyah, tubuhnya lemas, tapi entah kenapa, kakinya tetap melangkah mendekati gerbang batu itu, entah karena penasaran, entah karena memang sudah tidak ada pilihan. Begitu dia sentuh sisi gerbangnya, ceyak. Tiba-tiba, gerbang terbuka pelan, tapi bukan ke dunia gelap atau lorong kosong seperti yang dia bayangkan. Di depannya muncul pintu besar dari kayu tua. Kayunya kasar, penuh ukiran motif aneh, seperti simbol-simbol Jawa kuno yang dirangkai asam. Tapi anehnya, meski gak tahu artinya, Pak Bejo bisa merasakan maknanya. Makna yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pintu itu seperti menunggu dia. Pak Bejo tarik napas dalam-dalam. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu.
dingin, seperti es. Begitu dia dorong pelan, bus, angin dingin menerjang wajahnya, dan saat pintu itu terbuka sepenuhnya, dunia di baliknya bukan dunia manusia, langitnya merah darat, tanpa matahari, tanpa bulan, tapi terang, terlalu terang, awan-awan hitam melayang rendah, menyebar seperti kabut yang hidup. Pak Bejo berdiri mematung di ambang pintu. Di hadapannya terbentang sebuah pasar malam. Ada tenda-tenda lusuh, lampu-lampu pijar menggantung, dan suara gaduh seperti keramaian biasa. Tapi orang-orangnya gak punya wajah, benar-benar polos, seperti boneka. Hidung gak ada, mata kosong, mulut menyatu. Tapi mereka bergerak, jalan-jalan, beli makanan, duduk ngobrol. Semua terlihat normal, tapi justru itu yang bikin makin gak wajar. Pak Bejo coba mundur, tapi pintu di belakangnya hilang. Dia menoleh ke kiri, kanan, belakang. Hanya ada lapak-lapak berjejer, dan lorong pasar, yang entah mengarah kemana. Wes, babe, udah kejebak tenan kowe, gumamnya pelan. Dia coba jalan pelan-pelan ke sisi kanan, melewati lapak pertama. Penjualnya duduk di atas bangku kayu, pakai jarik, kepala tertutup caping lebar. Di depannya, meja berisi jamu-jamuan, tapi bukan jamu biasa. Botol-botolnya berisi cairan kental kehijauan, mengambang sesuatu mirip ular kecil. Pak Bejo langsung mual. Penjualnya cuma noleh pelan ke arahnya, meski wajahnya tertutup capin. Pak Bejo bisa merasakan tatapan dingin dari baliknya. Dia mempercepat langkah. Di sebelahnya ada tukang pecel, tapi isi pincuknya bukan sayur, melainkan potongan tangan kecil, lengan-lengan mungil, masih ada kukunya. Pak Bejo nyaris muntah, tapi tiba-tiba berahak. Sesuatu jatuh dari langit, bukan hujan, tapi kepala kerbau, utuh, besar, dan meledak saat menghantam tanah. Darahnya muncrat ke arah gerobak bakso Pak Bejo yang entah sejak kapan muncul lagi di sebelahnya. Loh, kok gerobak saya balik? Tapi itu bukan gerobak yang sama, warnanya lebih tua. Kayu-kayunya membusung, tulisan bakso. Bejo sudah nyaris gak terbaca. Lalu tiba-tiba datang makhluk-makhluk tinggi besar. Tingginya 2 kali manusia biasa, kakinya seperti kuda, tubuhnya gelap, mata mereka menyala hijau terang, dan mereka mulai mengelilingi gerobaknya. Salah satu dari mereka bersuara, "Bak, Solu," suaranya dalam, serak, tapi jelas. Makhluk itu menjulurkan tangan panjang, lalu menunjuk mangkuk kosong. Pak Bejo bimbang. Dia gak tahu harus lari atau ngeladenin, tapi anehnya, tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya mulai ngambil mangkuk, ngisi bakso. Tapi, baksonya juga bukan dari daging biasa. Warna kuahnya hitam kental. Aromanya kayak kapur barus campur darah. Baksonya bergerak-gerak sendiri, kayak hidup. Waduh, ini apaan sih sebenarnya? Namun, makhluk itu mengambil mangkuknya, lalu pergi. Makhluk lain datang, antre, dan anehnya, tiap kali Pak Bejo nyendokin kuah, isi panci gak pernah habis. Lapak-lapak lain di sekitar juga melayani makhluk-makhluk aneh itu. Tapi ada satu yang bikin dia merinding. Lapak ujung pasar. Seseorang berdiri di sana, sendirian, pakai sarung dan belangkon. Wajahnya gelap, tapi senyumnya familiar. Pak Bejo nyipitkan mata. Lama-lama dia sadar, itu bapak tua yang pernah bilang, pasar ini bukan buat orang hidup. Tapi sekarang dia juga jualan. Tapi bukan sate, dia jual kepala manusia. Pak Bejo ngelangkah pelan. Matanya nyaris gak berkedip. Saat dia mendekat, bapak tua itu menoleh dan bicara lagi, "Kowe wes mlebu bre. Saiki ora iso balingmu." Artinya, kamu sudah masuk, Bejo. Sekarang gak bisa pulang lagi. Pak Bejo mundur, tapi tanah di bawah kakinya mulai retak.
Gerobaknya terbakar sendiri, tapi tetap berdiri di langit. Marah makin pekat, makhluk-makhluk itu mengerubungi dia lagi, tapi bukan buat beli. Mereka sekarang berdiri diam, menatapnya seperti menunggu apa? Pak Bejo tidak tahu, tapi satu hal pasti, dia bukan lagi pedagang bakso di Semarang. Dia sekarang hanyalah bagian dari pasar yang tidak pernah tidur dan tidak pernah membiarkan siapapun pulang. Pak Bejo duduk terpojok di belakang gerobaknya. Nafasnya ngos-ngosan, tangannya kotor, bajunya penuh cipratan kuah dan darah entah dari mana. Keramaian pasar di dunia aneh itu gak pernah berhenti. Makhluk-makhluk tinggi bermata hijau itu terus berdatangan. Beberapa cuma berdiri, memandang. Sebagian lain mondar-mandir, mengendus-endus gerobaknya seperti mencium bau daging segar. Tiba-tiba, tak, 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 langkah kaki pelan mendekat. Bukan makhluk aneh, tapi seorang pedagang tua yang dari kejauhan terlihat seperti manusia biasa. Dia mengenakan baju lurik kumal, celana cingkrang, dan sabuk kulit lebar. Bahu kirinya digantungi kantong kain berisi kemenyan. Wajahnya keriput, tapi matanya masih tajam. Mulutnya terus mengunyah sirih, dan bibirnya merah darah. Dia duduk di bangku kecil dekat Pak Bejo. Tanpa bicara, hening. Setelah beberapa detik, dia baru buka suara, masih ingin pulang. Pak Bejo menoleh lemah, pengen. Tapi saya gak tahu. Caranya pedagang itu mengangguk pelan, kamu boleh pulang. Asal ada gantinya, Pak Bejo langsung siagan, ganti. Ganti apa maksudnya? Pedagang tua itu meludah ke tanah. Sirih dan darah bercampur di antara kerikil pasar nyawa, atau jiwa dagangmu tetap tinggal di sini selamanya, jadi bagian pasar, kayak aku, kayak mereka. Pak Bejo nganga. Jadi, Bapak juga orang. Tua itu tersenyum miris. Dulu saya cuma jual tempe di alun-alun, kepingin rem, kepingin laris air. Salah jalur, dia menunjuk sekelilingnya, pasar ini, Red. Buka buat siapa aja yang rela nyerahin dagangnya demi laris, tapi bayarannya mahal. Banyak yang gak sadar udah masuk, kayak kamu. Pak Bejo menarik napas panjang, matanya berair. Kalau saya nolak, pedagang tua itu berdiri pelan, lalu menatap lurus ke mata Pak Bejo. Kalau nolak, pasar ini akan nelen kamu pelan-pelan. Gerobakmu duluan, terus badanmu, terakhir, namamu. Hilang, gak ada yang ingat kamu pernah jualan di dunia nyata. Belum sempat Pak Bejo jawab, geruk kekek. Tanah di bawah gerobaknya bergetar, lalu pelan-pelan, gerobak baksonya tenggelam ke tanah hitam itu, kayak ditarik sesuatu dari dalam bumi. Pak Bejo panik. Dia coba narik gerobaknya, tapi tangan-tangan hitam dan berlendir muncul dari sela-sela batuan pasar, meraih rodanya, narik mangkok-mangkoknya, ngambil panci kuah. Hentikan, hentikan. Itu gerobak saya. Pak Bejo berteriak, tapi teriakannya hanya memantul di udara. Tangan-tangan itu makin banyak. Beberapa mulai meraih kaki Pak Bejo. Dingin, berlendir, kuat. Dia mengangkat kaki, nendang, tapi tangan itu makin nekat. Sampai akhirnya kakak. Sesuatu jatuh di depan dia, mangkuk bakso. Tapi isinya bukan bakso, isinya matanya sendiri. Pak Bejo jatuh terduduk, mulutnya ternganga. Sementara suara dari segala arah mulai terdengar. Ganti, 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 suara ribuan, dari langit, dari tanah, dari dinding-dinding pasar. Suara itu makin keras. Tiba-tiba pedagang tua itu berdiri lagi.
Dia nyalain kemenyan dari kantongnya, dan mulai baca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Ko isi duweni wektu sitik, bek, pilih saiki, ganti nyowo, utawa ilang selawas. Artinya, kamu masih punya sedikit waktu, Bejo, pilih sekarang, tukar, nyawa, atau hilang selamanya. Pak Bejo menutup telinganya. Matanya liar mencari arah keluar, tapi yang dia lihat hanya pasar tak berujung. Sudah 3 hari berlalu sejak malam itu. Pasar Johar yang lama tampak seperti biasa sunyi. Hanya sesekali dilewati orang lewat, tapi ada yang mulai terdengar dari mulut ke mulut. Katanya, Pak Bejo balik jualan. Beberapa warga yang sering nongkrong di dekat situ, apalagi tukang becak dan pedagang kecil, bersaksi mereka lihat seorang penjual bakso yang dorong gerobak dari arah gang belakang pasar. Langkahnya pelan, kepalanya selalu menunduk, tapi jelas itu gerobak Pak Bejo. Warnanya masih sama, cat biru muda yang sudah terkelupas di banyak tempat, gagang panci yang bengkok, dan nama bakso Bejo yang tulisannya nyaris hilang karena hujan dan panas. Yang anehnya, tiap ditanya, "Pak, kemarin kemana aja?" "Pak, sehat, Pak." "Pak Bejo, ini sampean tuh." Dia gak pernah jawab, bahkan gak pernah angkat kepala, hanya menyendokkan bakso ke mangkok, lalu kasih ke pembeli. Dan anehnya lagi, rasanya makin enak, kaldu. Baksonya hangat, gurih, dan bikin ketagihan. Tapi beberapa hari kemudian, satu persatu pembelinya mulai cerita, "Malam abis makan bakso itu, aku mimpi jalan di lorong sempit, gelap, kayak pasar. Tapi semua orangnya gak punya muka. Aku lihat ada ibu-ibu pakai kebaya putih duduk makan bakso, terus dia senyum ke aku, tapi mulutnya robek sampai telinga. Aku kayak melihat pasar Johar zaman dulu, ramai, tapi semuanya melayan, gak nginjek tanah." Cerita itu makin lama makin nyebar, tapi anehnya, gak ada yang berani melapor atau bertanya lebih jauh. Sampai akhirnya ada satu pemuda anak kos dari daerah Sampangat yang nekat moto gerobaknya Pak Bejo pas malam-malam. Pas dia zoom foto mangkok baksonya, dia ngeliat bayangan kota lama di dalam kuahnya. Bayangan yang bukan pantulan biasa, tapi jelas banget, pasar tua, atap kayu, dan para pedagang yang melayang di udara. Esoknya, anak kos itu demam tinggi, mengigau semalaman. Katanya, dia terus nyebut satu nama, "Lirih Bejo, Bejo jangan seret aku. Aku cuma beli bakso." Dan anehnya lagi, tiap pagi setelah malamnya gerobak itu mangkal, gak pernah ada bekas jualan. Gak ada sisa kuah, gak ada tisu, bahkan jejak roda pun gak ada. Seolah-olah, gerobak itu gak pernah ada, tapi tiap malam, pasti ada suara roda besi bergecit dari kejauhan, dan semerbak aroma kaldu bakso panas yang menguar dari balik gelapnya lorong pasar. Orang-orang pun akhirnya sepakat untuk diam. Mereka tahu, yang kembali itu bukan lagi Pak Bejo. Mungkin raganya masih sama, tapi jiwanya sudah jadi milik pasar lama. Orang bilang, yang kembali itu Pak Bejo. Tapi semua yang pernah beli baksonya tahu, ada sesuatu yang salah. Wajahnya memang sama, gerobaknya pun juga, tapi jiwanya entah tertinggal di mana. Jadi, kalau malam-malam kamu mencium aroma kaldu menguar dari lorong pasar lama, jangan pernah ikuti, jangan pernah sapa, karena bisa jadi giliran kamu yang bakal gak bisa pulang.